Heri. Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabar Pak Heri? Baik-baik saja Bu Dian. Bagaimana dengan Bu Dian sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak Heri. Pak Heri hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Bu Dian. Nah Pak, pada saat coaching antara coach dan coaching, saya akan amati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian apakah Pak Heri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci atau belum? Dan juga jangan lupa ya Pak Heri, apa yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Dian. Sebelum melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Pak Heri, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Dian, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua kepada Pak Heri, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Heri, pertanyaan saya yang ketiga, indikator mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Dian, saya ingin coaching ini dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke Pak Heri, kemudian demikian dulu praobservasi yang kita lakukan hari ini. Silakan Pak Heri melakukan coachingnya. Baiklah Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Terima kasih kembali. Pak Heri, Waalaikumsalam Bu Rifa, apa kabarnya hari ini? saya ada sedikit permasalahan dengan kelas saya, Pak. Bolehkah saya meminta bantuan kepada Pak Heri untuk mencarikan solusi tentang permasalahan saya ini? Baiklah Bu Rifa, hari ini kita akan membahas tentang masalah apa yang sedang Bu Rifa hadapi ya. Lalu apa tujuan Bu Rifa dalam coaching ini? Iya Pak Heri, akhir-akhir ini banyak siswa di kelas saya yang terlambat datang ke sekolah, Pak. Itulah tujuan saya hari ini menemui Bapak untuk mencari solusi agar siswa saya tidak terlambat lagi masuk ke kelas di jam saya itu. Baik, itu tujuan yang bagus Bu Rifa. Mari kita mulai proses coachingnya. Bisa Ibu Rifa ceritakan lebih detail tentang masalah ya siswa terlambat datang ke sekolah yang Bu Rifa hadapi? Baik Pak Heri, siswa saya sering terlambat datang ke sekolah. Rata-rata mereka terlambatnya 15-30 menit di pagi itu Pak Heri. Oke, kira-kira apa penyebabnya ya Bu Rifa? Saya sudah mencoba memanggil dan menanyakan alasannya kepada siswa tersebut, Pak. Rata-rata mereka terlambat 15-30 menit itu penyebabnya beragam. Ada yang karena bangun kesiangan, ada juga karena jarak rumahnya yang jauh, dan ada juga karena harus membantu orang tua terlebih dahulu di rumah saat pagi itu. Jadi itu beberapa penyebabnya ya Bu Rifa. Ada yang bangun kesiangan, kemudian jarak rumah dengan sekolah yang cukup jauh, kemudian ada juga siswanya itu yang memang harus membantu orang tuanya sehingga menyebabkan mereka terlambat datang ke sekolah. Bahkan itu sampai setengah jam juga ya. Apa yang sudah Bu Rifa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba berbagai cara, Pak, seperti menegur, melaporkan ke wali kelas dan guru BK-nya juga, dan juga saya sudah menyampaikan kepada orang tuanya melalui grup WA orang tua. Namun masalah ini masih belum juga bisa teratasi, Pak. Jadi Bu Rifa sudah melakukan teguran, memberikan teguran kepada siswa tersebut. Kemudian ada juga melaporkan ke wali kelas atau guru BK dan menyampaikannya juga permasalahan ini kepada orang tua ya. Baik Bu Rifa, sekarang kita akan membahas rencana aksi yang
akan Bu Rifa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa kira-kira rencana aksi yang akan Bu Rifa lakukan? Apa ya Pak? Sebenarnya saya sudah mulai memikirkan beberapa rencana aksi seperti yang pertama itu rencananya saya akan membuat keyakinan kelas yang baru yang lebih ditekankan kepada kedisiplinan waktu untuk siswa ini masuk kelas. Lalu rencana kedua saya akan menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua melalui daring dengan melibatkan guru BK dan wali kelasnya juga tentunya. Dan rencana saya yang ketiga, saya akan memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa saya yang terlambat itu. Oke, bagus sekali Bu Rifa. Ada 3 ya yang mungkin bisa Bu Rifa lakukan. Oke, pertama membuat keyakinan kelas yang baru, terutama dalam segi kedisiplinan waktunya. Kemudian menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua siswa. Dan yang ketiga yaitu memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik atau siswanya. Jadi itu rencana aksi yang bagus. Jadi kapan kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya Bu Rifa? Saya untuk selanjutnya saya perlu memastikan bahwa keyakinan kelas baru tersebut bisa diterapkan secara realistis. Kemudian saya perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar mereka bisa mendukung rencana saya. Setelah itu saya perlu memberikan motivasi kepada siswa agar mereka termotivasi untuk datang ke sekolah tepat waktu. Oke, rencana aksi yang bagus. Kemudian kapan kira-kira bisa Bu Rifa laksanakan rencana aksi ini? Insya Allah besok pagi Pak Heri, kebetulan besok saya mengajar di kelas mereka. Oke, sekarang Bu Rifa saatnya untuk menentukan tanggung jawab kita. Baik Pak Heri, saya akan bertanggung jawab untuk membuat keyakinan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Rifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rifa. Bu Rifa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dian. Baiklah Bu Dian, hari ini Bu Dian akan melakukan coaching ya? Betul Bu Rifa. Oke. Bu Dian, pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan jalur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Dian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci atau belum. Dan juga jangan lupa ya, Bu Dian harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Rifa. Oke Bu Dian, sebelum melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dian. Sebagai pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bu Dian yaitu kompetensi apa yang akan Bu Dian kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Rifa, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rasa. Oke, baik Bu Dian. Pertanyaan kedua saya kepada Ibu Dian, kompetensi apa yang akan Bu Dian kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Dian, pertanyaan saya yang ketiga, indikator mana yang akan Bu Dian kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Rifa, saya ingin coaching ini dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu Dian, demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silahkan Bu Dian melakukan coachingnya. Terima kasih Bu Rifa. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Heri. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik Bu Dian, tetapi saya ada sedikit permasalahan dengan kelas saya Bu Dian.
bolehkah saya meminta bantuan kepada Bu Dian untuk mencarikan solusi tentang permasalahan saya? Baik, hari ini kita akan membahas tentang masalah apa ya Pak Heri. Apa tujuan Pak Heri datang dalam coaching ini? Saya mengajar di kelas 12 pemasaran di jam pertama, Bu Dian. Ya. Akhir-akhir ini banyak siswa saya di kelas tersebut yang terlambat datang ke kelas. Itulah tujuan saya hari ini menemui Bu Dian untuk mencari solusi agar siswa saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah, apalagi masuk di kelas saya di jam pertama. Begitu Bu Dian. Oh baik, itu tujuan yang bagus. Mari kita mulai proses coachingnya. Pak Heri, ceritakanlah lebih detail tentang masalah siswa yang terlambat datang ke sekolah yang sedang Pak Heri hadapi. Baik Bu Dian, saya siswa saya sering terlambat datang ke sekolah. Rata-rata mereka terlambat 15 sampai 30 menit di kelas saya tersebut. Ya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Saya coba memanggil dan menanyakan alasan kepada siswa tersebut. Rata-rata mereka terlambat 15 sampai 30 menit itu penyebabnya beragam. Ada yang karena bangun kesiangan, ada yang karena jarak rumahnya ke sekolah itu cukup jauh. Kemudian ada juga yang karena harus membantu orang tuanya di rumah. Seperti itu Bu Dian. Apa yang sudah Pak Heri lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba berbagai cara Bu Dian, seperti menegur, melaporkan ke wali kelas atau guru BK-nya, dan juga menyampaikan ke orang tuanya melalui grup WhatsApp. Namun masalah ini masih belum bisa diatasi. Oh baik. Sekarang kita akan membahas rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Apa kira-kira rencana aksi yang akan Pak Heri lakukan untuk mengatasi masalah ini? Begini ya Bu Dian, saya sudah mulai memikirkan beberapa rencana aksi. Yang pertama, saya akan mencoba membuat keyakinan kelas yang baru tentang kedisiplinan waktu peserta didik masuk kelas. Kemudian saya akan menjadwalkan yang kedua ya, menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua melalui daring. Mungkin bisa melibatkan guru BK dan wali kelas juga. Dan yang ketiga, saya akan memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa saya, khususnya siswa yang terlambat itu Bu Dian. Oke, bagus sekali rencananya Pak Heri. Rencana aksi apa yang akan Pak Heri lakukan selanjutnya? Oke, saya perlu memastikan bahwa keyakinan kelas baru tersebut bisa diterapkan secara realistis. Kemudian saya perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar mereka bisa mendukung rencana